Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Gunung Batu 2, yang saya hormati dan sayangi ibu-ibu guru, rekan-rekan yang baik hati. Selamat siang. Alhamdulillah semuanya semangat ya siang ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata aplikasi dari modul 1.4 dengan tema budaya positif. Saya menyampaikan ini sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Bogor. Nah, yang akan disampaikan adalah tentang budaya positif. Ada beberapa poin yang akan disampaikan. Yang pertama adalah disiplin positif, kemudian nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Apakah dari budaya positif ini ada yang sudah dikenali? Ada salah satunya kan disiplin positif. Nanti selanjutnya coba kita bahas bersama-sama. Kita mulai dari disiplin positif. Ada yang sudah sering mendengar tentang disiplin positif? Nah, jadi disiplin positif ini kita mungkin seringnya mendengar kata disiplin ya. Nah, kalau disiplin positif di sini itu pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, disiplin positif ini lebih fokus pada disiplin internal atau dalam diri anak yang memungkinkan siswa mengontrol tindakan mereka sendiri. Kemudian dengan disiplin diri ini, siswa dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi diri dari dalam, bukan karena ingin dipuji atau karena takut hukuman. Jadi menumbuhkan kesadaran diri. Itu apakah berbeda makna dari disiplin yang selama ini kita pahami? Kan perbedaannya ada positifnya. Jadi disiplin positif, kemudian nilai kebajikan. Selama ini kita mungkin sering mendengar ya kata kebajikan. Kebajikan apa ya, relasinya dengan apa? Kebenaran. Lalu ada lagi kebaikan gitu ya. Nah, apa itu nilai kebajikan? Jadi nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Ini sifatnya yang dimaksud kebajikan di sini universal, artinya tidak terbatas oleh suku, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, contohnya misalnya nilai kebajikan yang sedang kita tuju ya dalam pendidikan itu kan program belajar Pancasila. Dan itu adalah termasuk nilai-nilai kebajikan. Beriman, bertakwa, sampai kreatif. Ini disiplin positif akan ada hubungannya dengan motivasi perilaku dari siswa. Ada 3 motivasi siswa atau manusia. Yang pertama, dia melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya melakukan ini biar nggak dihukum, biar nanti merasa tidak nyaman kalau tidak melakukannya. Kemudian yang kedua, karena ada imbalannya atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga itu untuk menjadi orang yang dia inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari 3 ini, menurut Bapak Ibu, mana yang motivasinya berasal dari diri sendiri, dari dalam diri? Yang ke-1, kedua, atau ketiga? Coba kalau ke-1 kira-kira untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dia motivasinya dari karena paksaan dari luar atau keinginan dari dalam?
memotivasi anak-anak dalam melakukan disiplin positif. Nah, kemudian ada keyakinan kelas. Nah, sebelum menuju ke keyakinan kelas, saya ingin bertanya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira kenapa? Untuk apa sih kita diharuskan menggunakan helm? Selamatan. Kita baca ya. Ya, berarti motivasinya untuk menghindari hukuman, ya kan? Karena ada paksaan. Nah, nilai kebajikan atau keyakinan yang dilakukan itu melakukan peraturan ini tujuannya karena untuk mencapai keselamatan. Coba satu lagi. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk apa? Masya Allah, ya. Untuk kesehatan dan keamanan diri kita kan. Nah, nilai-nilai keselamatan lalu kesehatan ini yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Jadi nilai kebajikan yang disepakati hampir semua orang orang menyepakati itu baik tersirat atau tersurat, terlepas dari batasan-batasan suku, negara, bangsa maupun agama. Semuanya menyadari itu sebagai sebuah keyakinan. Nah, kalau di kelas sepertinya kita sudah terbiasa melakukan atau memiliki keyakinan kelas. Biasanya di awal tahun ya kita melakukan kesepakatan kelas berdasarkan keyakinan dari seluruh warga di kelas gitu. Curah pendapat, lalu kita sepakati apa sih keyakinan yang ingin dicapai kan. Nah, ini dalam sebuah keyakinan bisa di kelas atau di ranah sekolah ya. Keyakinan kelas itu sifatnya abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi sifatnya umum. Misalnya, misalnya anak ada yang berkira pendapat kita tidak boleh berteriak di dalam kelas gitu. Apakah itu umum atau sudah khusus atau sudah umum? Peraturan atau keyakinan? Tidak boleh berteriak di dalam kelas gitu. Peraturan atau sudah keyakinan kelas? Itu sifatnya umum atau abstrak? Umum atau khusus gitu, cuma berteriak aja gitu yang tidak boleh. Nah, kalau tidak berteriak di dalam kelas itu masih masuk ke khusus karena yang tidak boleh hanya berteriak. Berarti secara umum keyakinan yang harus dilakukan oleh anak di kelas apa berarti? Misalnya selain berteriak tidak boleh menjadi atau menjadi temannya. Berarti secara umum kita bisa ambil keyakinan kelasnya misalnya saling menghargai dan menghormati orang lain. Kan itu secara umum ya. Umumnya seperti itu, khususnya. Nah, kalau misalnya kita khususkan itu jatuhnya bukan keyakinan tapi peraturan. Dan yang kedua, keyakinan itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kalau saya contohkan tadi, tidak boleh berlari dalam kelas itu kalimatnya berbentuk negatif. Kalau positif tidak berteriak di dalam kelas apa? Ya berbicara pelan atau berbicara sesuai kebutuhan gitu ya. Berbicara dengan suara yang lembut gitu. Nah, itu jadi dipositifkan gitu. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga. Jadi misalnya dari sekian banyak yang anak-anak kasih surat pendapat itu, nanti kita simpulkan diumumkan bisa 5 dan itu ingat gitu. Kemudian
keyakinan kelas itu sebaiknya sekalian cepat diterapkan di lingkungan tersebut, jadi relate gitu sama kehidupan sehari-hari. Kemudian semua wadah kelas tentu saja harus berkontribusi menyampaikan pendapatnya, dan kita harus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau misalnya kira-kira ini udah nggak relevan, itu boleh di sepakati lagi. Nah, jadi setelah keyakinan kelas, kita harus memahami kebutuhan dasar manusia, terutama anak-anak ya kalau kita di sini. Kebutuhan pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, itu kan secara fisik ya, kebutuhan fisik, makan, minum, memakai baju, itu sandang, pangan, papan. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Lalu anak-anak juga atau manusia ingin bebas, memiliki kebebasan, ingin juga memiliki kesenangan, dan ingin memiliki penguasaan. Apa yang terjadi ketika kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi oleh anak-anak? Maka akan terjadi masalah. Coba Bu Ocha, Rizky misalnya, Rizky kan gak bisa diam gitu ya, kemana-mana jalan, ya kan Rizky. Kira-kira mengerti Ocha setelah jalan, ini ada kebutuhan dasar Rizky ini yang tidak terpenuhi dalam kesehariannya. Kira-kira kebutuhan yang pernah misalnya betul, bisa jadi karena dia kekurangan kasih sayang, dia ingin kebutuhannya terpenuhi, maka dia cari perhatian dari lingkungan. Jadi ketika anak bermasalah, maka yang harus kita lakukan adalah mencari tahu kebutuhan dasar apa dari anak yang belum terpenuhi. Nah, ini nih yang paling menarik buat saya, mungkin buat teman juga. 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Kira-kira apa yang membuat kita bisa mengontrol anak? Pertama, ada guru yang mengontrol anak sebagai penghukum. Jadi kalau ada apa-apa dihukum. Kalau hukuman itu biasanya diberikan secara tiba-tiba, maksudnya kalau nggak ada kesepakatan itu, dikasih aja hukuman tiba-tiba. Ketika anak berbuat kesalahan, oh ini aja deh, suruh ini gitu, padahal ada kesepakatan sebelumnya. Nah itu guru yang penghukum. Kemudian ada guru yang membuat merasa bersalah. Kamu gak kasihan sama mama kamu, bapak kamu yang udah biayain kamu, coba dong ayo semangat belajarnya. Bukan kita yang merasa anak tuh salah banget dan kita yang benar gitu. Jadi membuat anak itu merasa ya itu salah banget deh gitu. Ada gunanya gak ya saya hidup? Dan jadi anak berpikir seperti itu. Kemudian ada guru yang mengontrol siswanya sebagai teman, kan cair gitu ya, bestie gitu. Jadinya kecairan itu akan tergantung kepada feedback hubungan keduanya. Ada kan juga berteman. Kemudian ada guru yang mengontrol siswanya sebagai pemantau. Mantau gimana? Jadi kita punya kesepakatan konsekuensinya apa? Kamu nggak bawa, nggak pakai sepatu hitam ya? Konsekuensinya apa? Jadi kerjaannya kontrol aja gitu, memantau apakah anak sudah melaksanakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah dulu. Yang terakhir ada guru sebagai manajer. Nah kalau guru sebagai manajer itu guru mengatur dan mengarahkan siswanya untuk bisa mengontrol diri, menyelesaikan masalahnya, kemudian mengarahkan untuk mandiri dan bertanggung jawab. Dari kelima ini, kira-kira mungkin setiap
guru berada dalam posisi berbeda ya. Dominannya melakukan sehari-hari. Gimana kalau teman-teman kira-kira setelah menilai gimana? Gimana? Untuk merasa bersama. Begini mulai. Tapi semuanya benar ya. Ya, saya juga setelah mengetahui materi ini langsung mengevaluasi diri. Langsung merasa bersalah ya. Nah sebenarnya kontrol kita yang terbaik adalah sebagai manajer. Sebaiknya kita bisa mengarahkan anak untuk bisa mengontrolnya. Biar terlihat lebih jelas, saya akan memutarkan sedikit video biar gimana sih gambarannya. Ini contoh ininya simulasi. Ini sebagai penghukum di grup penghukum. Sini kamu. Ada yang kayak gitu. Selalu terlambat. Saya kayak gitu. Pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kamu sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Dasar kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus melakukan basket Bu? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Lihat apa? 4. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghabis, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyubit. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah, sekarang yang kedua, pembuat merasa bersalah. Bicaranya sih halus, tapi dalam gitu sampai ke ulu hati. Berbisik, tapi nyata langsung. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Bisa kan ibu yang disebut anak kamu. Jadi itu boleh Pak, lu banget. Iya. Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ini harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan apa lagi kalau kamu beli terus. Bisa jantungan kalau ibu sebelum sekolah. Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat lagi ya sayang. Besti soalnya ini. Ini siapa ini? Beda-beda. Kamu bukannya anak-anak yang kejam. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nah, lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Demi persahabatan kita. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab,
senda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat karena ini masih dengan eksternal. Nah, ini sampai sini motivasinya dari murid kepada orang eksternal. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ya, jadi hanya kepada guru yang memang dianggap temannya, jadi yang lain. Ini pemantau. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsep. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu, saya meyakininya. Keterlambatan ini. Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu Maria. Kira-kira akan mulai start alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm bangun besok pagi dan akan berangkat. Nah, nanti ini kan sebagai manajer ya. Nanti ini yang akan lanjut kita pelajari bagaimana memanage Tidak ada, Bu. permasalahan anak. Terima kasih sudah sama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan Masalah ini bersama-sama ya. Bu yakin kamu melakukan ini pasti ada alasannya. Ya, Bu, ada. Bu, kamu ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Ingat kembali, apakah menyakiti dan tidak menghormati orang lain itu sudah menjalankan keyakinan di kelas kita. Tidak, Bu. Nah, ini tanpa menanyakan keyakinan yang sudah disepakati. Minta maaf ya. Ya, kamu hebat. Ada lagi? Saya bagus, mulai sekarang ingat selalu ya keyakinan kelas kita. Ya, bagus ya. Oh, ini boleh nih perasaannya ya. Apakah ini masuk skrip? Mengajak saya berbicara, saya merasa dapat menyelesaikan permasalahan saya dengan Anda teman saya. Saya merasa tidak tahu untuk berbicara dengan Ini dadakan loh ini prepare-nya. Tapi karena dia cerdas, dia bisa menangkap. Ya, seperti itu kurang lebih proses kita merestitusi anak. Jadi kita angkat dulu gitu anaknya. Ya, kamu kesakitan ya gitu, kayak kita juga ngerasain kok yang kamu rasain gitu, biar dia tuh
oh iya ya bu guru juga nyalahin aku gitu. Terus setelah itu ya udah Bu Lela tidak mencari siapa yang salah dalam permasalahan kamu, yuk kita cari sama-sama deh solusinya kayak gimana gitu. Habis itu baru tuh kita masuk kira-kira yang mana yang belum kamu lakukan sehingga terjadi masalah itu. Terus kan dia ngaku saya nggak menghormati dan menghargai orang lain, cuman dia berantem ceritanya. Setelah itu terus apa yang harus kamu lakukan? Terus dia kasih solusi sendiri, ya udah saya minta maaf nanti bla 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 gitu. Itu terserah dia, kita mah hanya nanya-nanya aja. Nanti dia yang pengen melakukan itu gitu. Nanti di akhir kita yakinkan saja bahwa untuk selanjutnya diingat nih, biar dia belajar dari pengalaman atau masalah yang sudah dihadapi. Seperti itu. Memang prakteknya untuk selalu berurut seperti itu butuh latihan. Maksudnya perlahan-lahan ya. Saya juga itu karena skenario. Ya kan berawal dari skenario, nanti insya Allah terbiasa. Karena kalau udah praktek jadinya lebih ingat. Seperti itu teman-teman yang bisa saya bagikan. Mungkin ada masukan dari teman-teman atau ada ingin tahu lebih banyak mengenai disiplin positif ini. Jadi kuncinya kalau kita mau menanamkan budaya positif, karena kan budaya positif kan ingin mensuasanakan sekolah yang aman, nyaman untuk anak ya. Karena semuanya harus berkondisikan bersama-sama, maka perlu kolaborasi. Kita guru tuh punya keyakinan yang sama gitu melakukan disiplin positif ini. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Cukup ya? Ya. Terima kasih atas perhatian dan umpan balik yang sudah diberikan. Semoga kita bisa melaksanakan budaya positif ini yang mulai dari kelas kita masing-masing. Insya Allah kalau setiap dari kita melakukannya perlahan dan langkah sederhana, nanti akan menjadi budaya yang tersebar satu sekolah ini. Ya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aldrin, sini. Ya, Bu. Silakan duduk. Aldrin, tadi Bu Lala dengar laporan dari Pak Mansur, guru olahraga. Katanya ada kejadian ketika jam olahraga. Ada apa? Kamu ada masalah? Ya, Bu, tadi pas lagi olahraga, pas tadi sepak bola, saya lawan kelas 5D. Nah, dia tendang kaki saya pas lagi turun bola. Oh, kamu merasa kesakitan ya? Iya, Bu, saya dorong aja, dia kena gawang. Terus saya katain, cemen dia bukan duluan. Baik, Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi mari kita mencari solusi permasalahan ini bersama-sama ya. Ibu yakin kamu melakukan ini pasti ada alasannya. Ya, Bu, ada alasannya kemana betul. Sekarang coba kita ingat lagi keyakinan di sekolah dan di kelas kita. Kira-kira apa yang belum kamu lakukan? Saling menghormati dan menyayangi, Bu. Terus kamu ingat dengan baik keyakinan di kelas kita. Ingat kembali, apakah menyakiti dan tidak menghormati orang lain itu sudah menjalankan keyakinan di kelas kita? Ya, Bu. Lalu sekarang menurutmu harusnya seperti apa? Minta maaf ke Alia. Ya, kamu hebat. Ada lagi? Jadi saya menjaga emosi saya agar tidak termain dan tidak menyakiti orang lain. Bagus, mulai sekarang ingat selalu ya keyakinan kelas kita. Ya, Bu, siap. Setelah Bu Guru mengajak saya berbicara, saya merasa dapat menyelesaikan permasalahan saya dengan Alia, teman saya, yang merasa tidak takut untuk berbicara dengan Bu Guru. Jadi saya dapat menyelesaikan masalah dengan solusi yang berasal dari saya.